Perkenalkan, nama saya Icuk Sugiarto Sesarung, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran PNS menuju Smart Governance pada aspek manajemen ASN dan Smart ASN. Bagian pertama yaitu visi misi, di mana visi misi Dinas Kehutanan mengacu kepada visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu visinya Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Sedangkan misinya ada 5, yaitu pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. Yang kedua, peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Yang ketiga, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Yang keempat, pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif. Yang kelima, peningkatan produktivitas dan daya saing produk, sumber daya alam yang berkelanjutan visi. Di mana Dinas Kehutanan berfokus pada poin kelima, namun tetap juga memperhatikan poin 1-4 pada misi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, untuk uraian tugas di instansi masing-masing, khususnya saya sebagai penyuluh kehutanan ahli pertama, terdapat 21 tugas pokok dan fungsi tertera pada layar di belakang saya. Di sini saya akan menyebutkan tupoksi yang menurut saya penting, yaitu pertama, melakukan identifikasi data potensi wilayah. Yang kedua, penyusunan program penyuluhan kehutanan. Yang ketiga, penyusunan RKTPK. Yang keempat, penyusunan materi dalam bentuk media cetak terkait program penyuluhan kehutanan di lingkup provinsi, UPTKLHK atau UPTD. Yang kelima, penyebarluasan informasi di bidang penyuluhan kehutanan dengan metode komunikasi langsung kepada perorangan. Yang keenam, pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok. Yang ketujuh, konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup kecamatan. Yang ke-8, konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga swasta lingkup kecamatan. Yang ke-9, konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kecamatan. Yang ke-10, fasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup kecamatan. Selebihnya dapat dilihat pada layar di belakang saya. Untuk jenis layanan kegiatan yang diberikan, di sini saya menetapkan 7 poin. Yang pertama, melakukan identifikasi data potensi wilayah tingkat kecamatan di wilayah kerja. Yang kedua, telah melaksanakan penyusunan program penyuluhan kehutanan bersama penyuluh kehutanan lainnya di UPT KPH. Yang ketiga, telah melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan atau RKTPK yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 1 tahun ke depan. Yang keempat, telah melakukan penyusunan materi terkait kehutanan dalam bentuk media cetak seperti poster, leaflet, booklet, ataupun infografis. Yang kelima, telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi di bidang kehutanan, penyuluhan kehutanan melalui metode anjang sana, anjang karya, ataupun konsultasi pemecahan masalah. Yang keenam, pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok tani hutan atau kelompok perhutanan sosial. Yang ketujuh, melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga pemerintah di tingkat desa dan kecamatan. Untuk standar layanan yang harus dicapai yaitu di Dinas Kehutanan, adapun nilai-nilai pelayanan dasar seperti ramah, cepat, efektif, efisien, berkualitas, dan produktivitas tinggi. Selanjutnya, untuk ASN di lingkup Dinas Kehutanan adalah mengabdi pada masyarakat, berkewajiban melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan peran tugas dan fungsi yang dijalankan dalam organisasi instansi tempat ASN bekerja, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus dilayani secara demokratis, adil, dan memposisikan masyarakat sebagai warga negara. Untuk keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi dan memastikan kinerja dalam pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN maupun manajemen ASN, di mana manajemen ASN yaitu berkaitan dengan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Contohnya dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kondisi dengan anggota kelompok tani hutan sebagai bentuk profesionalisme ASN, di mana pelaksanaan kegiatan anjang karya, anjang sana, dan konsultasi pemecahan masalah yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi penyuluhan kehutanan dan dilakukan secara profesional juga merupakan perwujudan dari manajemen ASN. Untuk Smart ASN yaitu salah satunya seperti penyusunan materi dalam bentuk poster, booklet, leaflet dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menjadi salah satu tolak ukur bagi ASN untuk penggunaan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.